Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mulai proses pembelajaran P5 ya. Pembelajaran P5 di mana P5 ini adalah salah satu bagian dari pembelajaran di kurikulum Indonesia. Untuk materi hari ini kita akan mengambil satu yaitu kegiatan akidah ya, kegiatan akidah. Ada yang apa? Akidah itu dan apa? Akidah. Baik akidah kalau ya, ketiga kalau ketiga kalian ada tiga. Baik tahu? Satu ada. Ada. Oke, ketertiban ya, ketertiban. Yang kedua kebersihan. Yang ketiga ya, sebagaimana tadi waktu sholat Jumat ya, sholat Jumat bahwa akidah ini merupakan bagian dari kita sebagai orang muslim ya, yang mencintai kebersihan. Ya, ada di surat Al-Baqarah 222 ya. Allah itu menyenangi orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang suka menyucikan diri. Enggak nanti dipilih ya. Surat Al-Baqarah 222. Inna Allah yuhibbu al-muttaqin ya. Yuhibbu ya. Jadi istilahnya orang yang suka bertobat dari kaum dengan cara orang membersihkan diri. Dan berkaitan dengan hadis juga ya, yang berkaitan dengan hadis juga mengenai kebersihan diri. Pertama ya, karena merupakan iman ya, kebersihan sebagian daripada iman. Juga hadis yang menyebutkan ya satu iman ya. Nah, saya kebersihan sangat juga bagian dari orang muslim. Jadi kalian juga sebagai seorang Islam yang harus tahu dalilnya mengenai kebersihan itu. Jadi kalau kita sebagai seorang pelajar menyukai kebersihan, ya baik dari pagi baju juga kalau misalkan kurang rapi atau kurang bersih yang dilaksanakan menurut pribadi kalian, perilaku kalian harus diajar mencuci ya, mencuci baju. Sudah pernah mencuci sepatu? Mencuci baju sendiri sudah? Oh, ya mamanya, namanya SMP ya, belajar ya, mulai dari sekolah SMP itu sudah mulai mencuci ya, mencuci bagian dari kehidupan kalian karena itu menunjukkan mengenai perilaku ya. Baik, apa akan terangkan dulu mengenai yang pertama ya, mengenai yang pertama itu adalah ketertiban. Ketertiban ini berkaitan dengan tata tertib, pasti berkaitan dengan tata tertib ya. Ketertiban berarti kalau kelas nyaman ya, dengan suasananya tenang, berarti tidak ada gangguan lain-lain gitu ya, berarti kondusif bisa disebutnya. Apabila dalam kelas ya tidak tertib, misalkan ramai kucing-kucingan ya, atau misalkan ribut ya, mungkin kalian sudah ada bentuk pelanggaran, jadi nanti ada sanksinya ya, ketertiban itu kalau ada pelanggarannya. Kemudian mengenai penindakan, nah ini ya sebagai satu apresiasi ya kelas, nah ini ya sudah banyak prasastinya. Tahu prasasti? Nah, kalau belajar di IPS ya, kalau batu ditulis dengan satu tulisan itu disebutnya prasasti. Nah, ini beda ya, zaman modern sekarang tembok ya, tembok penuh dengan spidol, penuh dengan cap tangan, penuh dengan cap kaki ya, itu udah jadi prasasti. Prasasti prasasti modern, tapi bukan bentuk sejarah, bentuk kekotoran, bukan bentuk keindahan. Vandalisme. Coba menurut kalian ya, menurut kalian kalau kelas kalian kotor, banyak tulisan, nyaman tidak? Tidak ya, harusnya. Ya, diajar kalau kalian misalkan suatu saat ingin kelas ini ya, kelas ini dibersihkan dari berbagai macam kotoran ya, misalnya mau dicek lagi silakan ya, nanti bisa dengan wali kelas, bisa balik kelasnya dan tahu ya, nanti dengan wali kelas Pak atau Bu, saya mau mengejar kelas untuk biar rapi lagi, biar indah lagi, tak ada tulisan. Jadi kelas kalau udah bersih, indah ya, suasananya sejuk, menyenangkan gitu ya, jadi belajar kita itu agak enak. Coba kalau lihat sekitaran kalian sekarang yang banyak tulisan, rasanya kurang enak ya, nggak tenang gitu ya. Ada tulisan-tulisan yang tertentu misalkan I love you kayak gitu ya, di mana tulisannya ya, jadi agak mengganggu seperti itu ya. Atau di meja juga ya, sayangi juga ya perangkat-perangkat yang ada di kelas kita itu agar menjadi satu kenyamanan buat kita. Kalau mejanya rayot pas diduduki oleh kalian jatuh kayak gitu, rasanya kan bisa nggak enak ya. Jadi kalau sebagaimana Bapak Kepala Sekolah sampaikan waktu hari Senin ya, gitu ya, atau pada hari kemarin ya kalau nggak salah waktu literasi ya, nah itu harus kalian samakan kalau bisa diterapkan ya.
Kemudian yang terakhir kebersihan ya. Tadi keindahan ya. Yang terakhir adalah kebersihan. Sudah mandi? Ada yang belum? Ada yang bilang belum? Ada yang belum mandi? Ya, coba ya, akuannya ya. Ada yang sudah mandi belum? Nah, ya. Jadi jangan ngaku yang minimal kebersihan itu ya harus dijaga tiap kali mandi sok ada sok sekali ya. Ada yang mandi satu hari sekali. Ya, apa tuh mandi sekalian? Enggak. Ayo mandi ya, coba ya nanti kalian terapkan. Nah, perilaku ini akan muncul ketika kalian satu di rumah ya. Di rumah harus bagaimana? Masa kamar tambah lapar, rasanya kurang nyaman. Nah, sekolah itu juga harus sama di rumah. Di lingkungan masyarakat, pernah nggak bantuan ikut opsi dengan masyarakat, misalkan gerakan kebersihan di jalan? Ada yang ikut? Kalau perempuan biasanya suka sama ibu-ibu ya, kalau misalkan itu PKK atau ibu rumah tangga ya, ada jurisi, gitu ya, ada jurisi ikut ya, ikut kalian yang merasakan bagaimana kepedulian kita ya dalam kebersihan. Ingat ya, Indonesia itu merupakan peringkat kelima sekarang yang hidupnya itu tidak bersih. Ya, mulai dari perilaku pribadi saja ya, maka itu tidak bersih karena adanya penyakit diare dan sebagainya. Kemudian kita lihat ya, kalau kalian kemarin lihat di AMBK ya, Indonesia itu adalah pemasok terbesar sampah dunia ya, karena negaranya padat juga ya, sampah juga akan semakin banyak di negara kita. Ya, mulai dari sekarang bermula dari suatu hal yang kecil ya, kita akan berdampaknya besar. Tapi kalau kita berbuat sesuatu hal yang kecil, mulai dari sifat jorok ya, lama-lama nanti besarnya juga jadi jorok ya. Tapi kalau kita berangkatnya dari hal kecil kebersihan, nanti sampai ke tempat akan berangkat juga ke hal yang bersih juga. Jadi manusia yang bersih ya, kami lihat aja. Oke gitu ya. Kalau perempuan ya, ini perempuan berkaitan dengan kebersihan. Nanti ataupun juga laki yang misalkan sudah buang air kecil, adek dulu ya. Kamu dulu asal sekarang mengenal ya. Kalau air kecil, lagi nggak tuh rada jorok biasanya banyak anak-anak kecil ya. Karena di mana ya. Itu perilaku kalian coba di lingkungan pribadi, di sekolah, di masyarakat harus ya. Nah, kalian dari Bapak mengenai tidak akan menjaga. Bapak akan minta sama kalian membentuk kelompok ya, kelompok sebagaimana yang sudah disepakati kemarin ya. Kemarin mengenai kelompok ada kandidat yang ini LK-nya LK1 ya, LK1 ini kandidat siapa? Kamu kelompok 1 Mevira Nurina Aisyah Cipta dan Muhammad. Ini yang mana bergabung ya? Bergabung di situ kelompoknya. Yang dua ada Pak Amir Menyipas. Kemudian kakak apa? Yang sama. Yang sedang dulu ya. Yang tiga bisa. Ini habis ya. Ya, lagi ngaku 2, 3, 4, 5 ya, satunya kelompok depan ya. Sabar kalian baca dulu ya. Aris, Sofian, iya, Jangan. Oke, kelompok 5. Ridwan. Terus kembali adiknya. Jadi selanjutnya dari kepala kelompok silakan baca dulu ya. Jadi
Ya diisi ulang ke prakteknya langsung. Diisi ulang banyak babaras gunung. Di sekolah bagaimana ya kebersihan apa yang harus kita lakukan, misalkan kalau kita lihat ruangan teknik kelas ya, atau kita pilihnya bagaimana ya dicek gitu ya, atau misalkan kalau kelas kita lihat contoh seperti begini, ada tempat sampah pilu, tempat sampahnya, dan itu menunjukkan kita kurang sedikit, kita jawab tempat sampahnya ya, itu apa saja kalau yang dilihat situasi hal di kelas kelihatannya ada kotor, kurang-kurang, kalian lakukan itu perilaku ya. Iya, dibaca dulu. Kalau di rumah, ya apa tuh tindakan yang saya lakukan di rumah, misalkan ya kamu apa yang saya lakukan? Itu tulis ya, atau ada masalah ya di masyarakat misalkan kayak yang baik masyarakat ya. Kemudian dia misalkan kamu misalkan menep apa yang harus kalian lakukan? Sama-sama kerja bakti gitu. Kerja bakti ya, kau pulang.
bagian pemagat ada yang di rumah ya belajar ya belajar ya kamu di rumah yang pakai kucing di rumah apa ya? Di rumah misalkan di yang berlima yang barang-barang yang jualan kodok kan ya udah ada daunan apa yang harus kamu lakukan? Kayak itu karena sekarang minggu kemarin ketertiban kebersihan melalui pengelolaan sampah. Yang pertama mengenai perilaku, kemudian sampai yang terakhir ada mereka jadi yang kelompok dan mereka presentasi masih ada satu poin ya dari mulai pertama perilaku apa saja dari kelompok mana yang menyajikan, kemudian mengenai apa yang ada perubahan yang akan harus menjaga kemudian sampai kelompok ya kelompok menyajikan. Jadi dan sambungnya ada berapa ya? Praktekkan.
ini 2 ember ya. Nanti ember ya. Coba kasih saya langsung aja. Ya, rapikan dulu. Nanti waktu mau bebersih, bersihnya naikkan dulu ke atas. Gaslen ya, gaslen. Atau kalau mau nanti kita bebersihnya sambil udah beres. Udah beres. Oke, bantuan porsi nanti kalau bijak itu.
dari kelompok satu. Ya kan mau yang perilaku ya. Kamu itu. Tarik banyak, tarik. Perilaku atau tindakan yang akan mulai saya lakukan di sekolah. 1. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan area dalam kelas. 2. Menaati peraturan di sekolah yang berlaku. 3. Saling menasihati dan saling menghargai sesama warga sekolah. Yang di rumah. Perilaku atau tindakan yang akan mulai saya lakukan. 1. Membantu melayani pekerjaan rumah, saling menghormati dan menghargai. 3. Bersedia bukan kepada anggota keluarga. Yang mana untuk kelompok lain? Ya, terima kasih. Yang untuk kelompok. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Ganti kelompok. Di kelompok yang mana kita harus menjaga kebersihan di sekolah kita. Ya. Bagian nomor mana? Bagian Nomor 2 nomor. ya, dua nomor. Ya. Ya, bacakan etak ke jawaban. Baik, saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mata perkenalkan yang berdasarkan bagi kami yang beranggota agar mengerti maka ibu kami perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Firya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mengapa kita harus menjadi kebersihan di sekolah khusus sekolah, karena hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan anak kelas dan meningkatkan kesehatan dan semangat anak dalam belajar. Menyediakan alat-alat kebersihan, membersihkan barang-barang di dalam kelas, membuang sampah pada tempatnya, rutin membersihkan bawah meja, lantai, menyapu, mengelap kaca, menghapus papan tulis setelah review. Ya, oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Cukup sekian presentasi dari kami, presentasi yang bisa begitu cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Siap lah laki 2D siap. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kami harap semua dalam keadaan baik-baik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tema hidup berkelanjutan melalui pengelolaan sampah. Kami adalah kelompok 3 yang terdiri dari 1. Siska Aulia, 2. Rizka Faryani, 3. Ida Nurat Bisara, 4. Alvinja Cara Nurpadira, 5. Ariska Ramania. Melalui presentasi ini kami ingin berbagi pengetahuan dan diskusi mengenai P5 dengan harapan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Perilaku adalah tindakan yang akan menghindari kita lakukan di sekolah, meningkatkan kesadaran tentang membuang sampah pada tempatnya. Jadi mengikuti kegiatan personnya. Kita saya apa ini?
material menghapus tulisan yang ada di Lanjut. Deh, sok atuh bade dibeakeun. Di tukang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru. Sampai jumpa di presentasi atau kesempatan belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya baik, saya dari kelompok apa? Ya saya Ya, perkenalkan kami dari kelompok Pak. Hese. Dia sebenarnya yang itu. Saya ini lagi mana mimiti? Anak saya. Mana dia? Ah, bergerak. Mari ngomong dia Saya tuh. dari kelompok 4, saya akan membahas mengenai perkenalkan nama saya. Baik-baik atau nak belajar wanita untuk beraya di pasar. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pada akan membacakan. Ya, untuk mana? Menurutkan kepada Pak. Boleh, kita boleh. Nanti gue bahas. Terakhir anu opat. Terakhir boleh. 45. Yang 45 we Tukang can aya nu maca. Nah, eta. Iya. nutukang. Oh, nu eta. Oh, nutukang. Sok. Kita harus Ditarik. kebersihan di sekitar kenyamanan, tapi juga mencegah penyebab darah penyakit. Lakukan kegiatan apa yang telah kalian untuk membersihkan kelas kalian dan sekitarnya. Nanya. Sedikit kelas, ngepel dan buang sampah pada tempatnya. Terus. Nah, Hijab. berarti nyampein Jaga kebersihan kelas, kegiatan dan kita baca Terakhir. komentar. cara penetapan ruangan kegiatan tersebut. Udah. Makasih. Kalau gitu. Well, lanjut dan. Sampai selanjutnya lagi singkat. Tidak kecil. Kak, liga. Saurang deui lagi, Pak. Iya Pak. Ayo Pak, distatuskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 5 akan membahas pentingnya memperhatikan ketertiban, kebersihan dan keindahan sekolah. Amin. Tindakan yang akan diberlakukan, tindakan yang akan mulai saya lakukan di sekolah: membuang sampah pada tempatnya, mengepel lantai kelas, menyapu kelas, mengelap kaca. Perilaku dan tindakan yang akan mulai saya lakukan di rumah: mencuci baju, mandi, membersihkan kasur, mencuci piring, membersihkan halaman. Perilaku dan tindakan yang akan mulai saya lakukan di masyarakat: gotong royong, aksi, membersihkan masjid, kerja bakti, membuang sampah pada tempat. Kenapa kita harus menjaga kebersihan di sekolah, khususnya kelas? Menjaga kebersihan lingkungan adalah hal yang sangat penting. Lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mencegah penyebaran penyakit. Langkah kegiatan apa yang kalian dan kelas kalian Bagian macam tadi. membuang sampah Ke pada bagian tempatnya, menyapu, mengepel lantai, kelas adik kaca, dan membersihkan papan tulis. Ayat orang di tukang. Terus hal-hal nih. Empat.
Pak Adi tuh Pak. Hal-hal apa yang harus Saya mah paling halus menjaga kebersihan kelas atau sekolah? Tiket setiap hari dan membuang sampah pada tempatnya. Komentar kritik saran pendapatmu mengenai kegiatan tersebut. Kita harus bisa menjaga lingkungan kelas sekolah. Allahu Akbar. Kebersihannya nyaman, tenang, dan bersih, dan enak dipandang. Oke, terima kasih kelompok. Refleksi, jadi ceritakan kayak kegiatan kayak Mario menurut kamu bagus. So, komen aja. Komen aja sok. Ya, Yo. ini ada kegiatan P5 ini deh. Tentang kegiatan ya wilayah ayeuna dipimpin Bapak P5. Menurut saya, P5 dapat merangsang kreativitas siswa dan membantu mereka belajar menjadi lebih mandiri dan percaya diri. P5 juga dapat membantu siswa memahami budaya daerahnya. Nah, Ya, terima kasih. Nah, inilah kegiatan P5 hari ini bersama kelas 8B. Alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar. Kemudian sudah direfleksi juga oleh salah satu peserta didik yaitu Siska Aulia. Dan kegiatan ini didukung juga oleh kepala sekolah untuk mensukseskan kegiatan P5 ke sekolah SMP Negeri Siti Tunggal. Semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.